Anda tahu kita tuh sering berekspektasi kalau hukum itu ya sejelas matematika. Kayak 1+1 sama dengan 2. Tapi, pas kita lihat tumpukan transkrip persidangan dan dokumen audit soal sidang banding mantan Menteri Nadiem Makarim hari ini, kalkulator hukum itu kayaknya rusak deh. Ya, sepakat. Apalagi ini menyangkut kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook kan? Betul, ada polemik uang pengganti 809 miliar rupiah yang dipertanyakan di sini. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini untuk Anda di penelusuran mendalam ini adalah melacak kemana sebenarnya uang triliunan ini pergi. Dan pastinya kita harus memisahkan fakta persidangan dari asumsi-asumsi liar di luar sana. Tepat, kita murni melihat apa yang terbukti di ruang sidang ya, tanpa memihak pandangan politik manapun. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan terbesarnya, dari mana sebenarnya asal uang 809 miliar ini? Nah, justru dokumen persidangan ini jadi satu-satunya sauh kita. Kesaksian dari ex-dirut PT AKAB atau GoTo, Andre Swelestio, itu cukup jelas buka-bukaan soal pembukuan. Apakah benar uang itu mengalir ke Nadiem? Enggak, sama sekali enggak. Data persidangan secara transparan menunjukkan uang itu adalah bagian dari restrukturisasi, tidak sepeser pun yang masuk ke kantong pribadinya. Tunggu. Kalau nggak mengalir ke dia secara pribadi dan bukan dana dari pihak luar kayak Google yang selama ini dirumorkan, uang apa dong ini? Yang paling menarik di sini adalah polanya. Ini sebenarnya dana operasional PT AKAB. Transaksi ini terjadi di bulan Oktober 2021. Oh, itu kan persis menjelang mereka IPO kan? Iya, menjelang IPO GoTo. Jadi dana itu disetor ke PT Gojek Indonesia untuk saham baru, terus ditransfer kembali ke PT AKAB buat pelunasan utang internal mereka sendiri. Buat menyeimbangkan catatan keuangan pribadi Anda, bukan ngasih uangnya ke orang yang lewat di jalan. Analogi yang sangat pas. Ini murni mekanisme merapikan buku kas sebelum melantai di bursa saham, agar laporan keuangannya ideal buat investor. Bukan pembagian keuntungan terselubung. Masuk akal sih secara bisnis. Tapi ini yang bikin pusing. Kalau uangnya nggak ke sakunya, seberapa besar sih kendali dia atas manuver korporat ini pas dia sudah menjabat sebagai menteri? Berdasarkan kesaksian Andre di bawah sumpah, saat jadi menteri, saham Nadiem itu tersisa di bawah 3,5%. Wow, cuma di bawah 3,5%. Ya, kecil banget kan? Dan dengan porsi sekecil itu, dia nggak punya peran dominan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan nggak pernah mengintervensi operasional. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Maksudnya, kalau dia nggak punya kendali dominan dan nggak menerima uang dari transaksi prasyarat IPO itu, kenapa pengadilan tingkat pertama tetap menjatuhkan vonis 10 tahun penjara? Ya, majelis hakim mayoritas tampaknya bersandar pada logika tanggung jawab renteng dari sejarah posisinya sebagai pendiri perusahaan. Oh, jadi biarpun sahamnya tinggal sedikit, batas antara aset masa lalunya dan jabatannya sebagai pejabat publik dianggap kabur gitu di mata hukum. Tepat. Makanya dia divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari, dan uang pengganti 809 miliar tadi. Walaupun itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 18 tahun dan denda 5,68 triliun ya, tapi kurangnya kendali ini kan yang membawa kita tepat ke inti ketegangan di ruang sidang. Sampai membelah opini para hakim, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inilah alasan Hakim Andi Saputra mengeluarkan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Beliau bilang Nadiem seharusnya dibebaskan kan? Betul. Karena dari tumpukan bukti yang sama persis, beliau tidak melihat ada cukup bukti niat jahat atau permufakatan jahat. Dua pihak di sistem hukum bisa melihat bukti yang sama, tapi kesimpulannya bertolak belakang. Jadi apa arti dari semua ini bagi Anda para pendengar? Ini tuh kayak persimpangan rumit antara manuver korporat raksasa teknologi dan hukum pidana korupsi. Benar. Ini peringatan keras kalau aset korporat masa lalu itu bisa sangat beresiko saat bersinggungan dengan hukum korupsi negara. Ya, dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Jika kepemilikan saham minoritas di sebuah perusahaan teknologi saja dapat menyeret seorang mantan pejabat publik ke dalam pusaran hukum bernilai triliunan rupiah, bagaimana seharusnya para pejabat di masa depan mengelola aset korporat masa lalu mereka agar benar-benar terlepas dari resiko pertanggungjawaban hukum? Saya pada hari ini bersyukur dapat kesempatan untuk sidang banding dengan dua saksi. Kedua-duanya dari pihak GoTo, satu namanya Andre Sulistyo dan kedua Desti. Andre adalah dirut daripada GoTo pada masa saya di GoTo, dan setelah
saya pergi dari Gotoh dan menjabat sebagai menteri, dan juga Adesti bagian keuangan. Ya. Jadi hari ini adalah pengulangan lagi fakta-fakta yang secara ajaib tidak dimasukkan ke dalam keputusan hakim di pengadilan negeri. Dan hari ini kita akan membongkar sekali lagi fakta-fakta yang sudah tidak abu-abu lagi, yang sudah terang benderang mengenai 809 miliar itu yang dikenakan saya uang pengganti. Sekarang bayangkan teman-teman, bagaimana saya dan kuasa hukum saya merasa pada saat di pengadilan negeri itu sudah dibuktikan bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Gotoh, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT Atap dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama, bahwa suatu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan Google, dicomot begitu saja lalu dijadikan tuntutan uang pengganti. Ini sungguh manipulasi hukum yang begitu kejam dan mengagetkan, sehingga seluruh dunia korporasi dan bisnis pun kaget mendengar bahwa ada tuntutan seperti ini. Dan ini terbukti sekali rekayasa hukumnya, karena di keputusan hakim di pengadilan negeri pun itu dibilang saya tidak ada unsur memperkaya diri sendiri. Tiba-tiba di ujung keputusan ditambahkan, oh ada uang pengganti 809 miliar. Bagaimana mungkin? Itu namanya cacat hukum. Jadi kelihatan sekali di dalam keputusan hakim pun itu cacat hukum, karena mungkin ada intimidasi, mungkin ada paksaan. Tidak mungkin ada keputusan tidak ada unsur memperkaya diri sendiri tapi tiba-tiba dikasih uang pengganti 800 miliar. Itulah mungkin fakta yang akan terbuka pada hari ini, bahwa tidak ada konflik kepentingan antara saya dan pihak Gotoh, dan juga tidak ada penerimaan keuntungan apapun daripada transaksi 809 miliar itu. Ini yang benar-benar mengejutkan. Bahkan di tingkat penyidikan pun saya sudah menjelaskan kepada penyidik. Saya menjelaskan kepada penyidik yang kemarin menjadi ketua penuntut, tapi tiba-tiba di sidang banding sudah bilang tidak ada lagi, jaksa penuntut Roy. Saya sudah jelaskan kepada beliau sebelum saya ditahan, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, apalagi hubungannya dengan Chromebook. Jadi bayangkan, keputusan hakim dan penuntutan jaksa di era Jampitsus yang lama itu hanya berdasarkan narasi kejaksaan. Narasi JPU bahwa karena waktunya berdekatan, ini pasti ada persekongkolan, pasti ada keuntungan pribadi untuk Nadiem, yang ternyata terbukti tidak. Jadi itu yang pertama poin saya. Yang kedua adalah besok informasi yang saya dapat adalah keputusannya IBAM. Besok adalah keputusan bandingnya IBAM. IBAM kasusnya sama seperti saya, terang benderang. IBAM tidak punya kewenangan, dia tidak pernah diperintah oleh saya, dan dia mengaku berkali-kali walaupun diancam oleh jaksa, dibilang dia akan dia diintimidasi, diancam bahwa kalau dia tidak menyebut diperintah oleh Nadiem, bahwa dia akan menjadi tersangka atau akan diperluas kasusnya. Beliau bersaksi tidak pernah diperintah apapun dalam keputusan ini, Chrome atau Windows. Beliau tidak punya kewenangan apa-apa, dan sudah jelas beliau tidak menerima aliran dana apapun. Jadi wajib bebas IBAM besok. Jadi mohon masyarakat dan publik mengawal keputusan IBAM, dan kami sekeluarga berdoa untuk IBAM. Jadwal mereka akan kapan dihadirkan, dan kami juga tidak punya kemampuan memaksa untuk kehadiran saksi karena kami sifatnya sukarela. Jadi atas kebijaksanaan majelis hakim kemarin boleh. Saudara ya, sudah diperiksa di tingkat pertama. Nama lengkap saudara?
Yang akan menggantikan Kuswomo Hadiani siapa itu? Para pengunjung sidang supaya HP-nya dinonaktifkan ya. Kita tolong supaya tidak mengganggu jalannya persidangan. Sebentar Bu ya, ada kursinya. Pada persidangan yang lalu ya. Baik, akan kami tanyakan kepada penasihat hukum saudara, apakah saksi tersebut sudah hadir penasihat hukum? Baik, terima kasih. Atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan dia adalah terbuka umum. Kebetulan dari Guru. Betul. Apakah saksi ini Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.